Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Gevira Alfiani Kamila dengan NIM 251524103 dan rekan saya bernama Lutfiana Ariba Kusna dengan NIM 251524110. Dalam video ini, kami akan membahas tentang text mining. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana mesin pencari seperti Google bisa menampilkan informasi yang paling relevan? Atau bagaimana media sosial bisa mendeteksi sentimen? Apakah postingan seseorang bernada positif atau negatif? Itulah yang akan kita pelajari melalui konsep text mining. Dalam video ini, kami akan membahas apa itu text mining, bagaimana cara kerjanya, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, tantangan yang dihadapi, dan tren di masa depan. Apa itu text mining? Text mining atau sering disebut juga text analytics, yaitu proses mengolah data teks yang tidak terstruktur dari sumber data teks seperti dokumen Word, PDF, kutipan, dan lain-lain menjadi teks yang terstruktur agar mudah dianalisis. Menurut Feldman dan Singer dalam The Text Mining Handbook, text mining adalah suatu proses menggali informasi di mana seorang user berinteraksi dengan sekumpulan dokumen menggunakan tools analisis yang merupakan komponen-komponen dalam data mining. Yang salah satunya adalah kategorisasi. Text mining penting karena hampir 80% data di dunia berbentuk teks, dari media sosial, dokumen bisnis, laporan medis, hingga artikel berita. Tipe data dalam data mining. Beberapa tipe data yang umum digunakan dalam data mining meliputi 1. Data numerik, yaitu tipe data yang terdiri dari angka atau nilai numerik. Contohnya, data seperti tinggi badan, berat badan, suhu, dan pendapatan. Kedua, data kategorika. Tipe data ini terdiri dari kategori atau label diskrit yang mewakili karakteristik atau atribut tertentu. Contohnya, seperti jenis kelamin, yaitu pria atau wanita, status pernikahan seperti single, menikah, atau cerai, atau bisa juga jenis produk seperti elektronik, pakaian, atau makanan. Yang ketiga, data teks. Data teks terdiri dari urutan karakter atau kata-kata. Contoh dari data teks yaitu dokumen teks, ulasan produk, tweet, dan pesan teks. Yang keempat, data spasial atau geografis. Tipe data ini berhubungan dengan lokasi atau koordinat geografis. Contohnya, data peta, koordinat GPS, atau informasi lokasi. Yang kelima, data gambar. Data gambar terdiri dari representasi visual dari objek atau scan. Ini bisa berupa pixel level data atau fitur-fitur yang diekstraksi dari gambar. Yang keenam, data audio. Data audio terdiri dari sinyal suara atau audio. Ini bisa berupa rekaman suara, lagu, atau sinyal audio lainnya. Yang ketujuh, data multivaria. Data multivaria terdiri dari beberapa variabel atau atribut yang terkait satu sama lain. Ini bisa berupa kombinasi dari tipe data numerik, kategorikal, atau lainnya. Terdapat beberapa jenis data yang dapat dianalisis untuk mengekstrak informasi atau pola yang berharga. Berikut adalah beberapa jenis data yang umum dalam konteks data mining. Yang pertama yaitu data terstruktur, mengacu pada data yang terorganisir dalam format yang jelas dan terdefinisi sebelumnya. Contohnya adalah data dalam basis data relasional, spreadsheet, atau file CSV. Yang kedua, data semi-terstruktur. Memiliki struktur yang lebih longgar daripada data terstruktur, tetapi masih mengandung beberapa struktur atau metadata yang terkait. Yang ketiga, data tidak terstruktur. Data tidak terstruktur adalah data yang tidak memiliki struktur formal atau definisi yang jelas, seringkali dalam bentuk teks bebas, gambar, audio, atau video. Contohnya yaitu email, tweet media sosial, dokumen teks, dan rekaman suara. 4. Data spasial. Data yang berkaitan dengan lokasi atau koordinat geografis. Ini dapat mencakup peta, citra satelit, ataupun data GPS. 5. Data multidimensional. Mengacu pada data yang memiliki beberapa dimensi atau atribut. Contoh umumnya adalah data kubus OLAP, Online Analytical Processing, yang digunakan dalam analisis bisnis.
Dan yang terakhir yaitu data streaming, data yang terus-menerus mengalir dalam waktu nyata, dapat mencakup data sensor, data transaksi keuangan, ataupun data media sosial yang diperbarui secara terus-menerus. Proses text mining terdiri dari beberapa tahap. Pertama, pengumpulan data. Pada tahap ini, teks dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti website, dokumen, email, media sosial, jurnal, log aplikasi, dan lain-lain. Data yang dikumpulkan bisa terstruktur, seperti database, semi-terstruktur, seperti XML atau JSON, maupun tidak terstruktur seperti teks bebas atau komentar. Yang kedua, ada preprocessing. Tujuannya untuk menyiapkan teks agar lebih rapi dan konsisten sebelum dianalisis. Proses umumnya ada filtering, yaitu membongkar karakter atau simbol yang tidak diperlukan. Lalu ada tokenisasi, yaitu memecah kalimat menjadi kata-kata. Selanjutnya ada stop word removal, yaitu menghapus kata umum yang tidak terlalu penting, misalnya yang, dan, atau. Selanjutnya ada stemming, yaitu mengubah kata ke bentuk dasarnya. Contoh, makanannya menjadi makan. Selanjutnya ada lemmatization, yaitu mirip dengan stemming, tetapi lebih akurat karena mempertimbangkan makna. Lalu ada case folding, yaitu menyamakan huruf. Contoh, data di kata 1 menggunakan huruf kapital, lalu data di kata kedua tidak menggunakan kapital, data di kata ketiga menggunakan kapital semua. Ini disamakan menjadi satu kata, yaitu data tidak menggunakan huruf kapital semua. Selanjutnya ada unifikasi, yaitu menghapus kata yang berulang atau duplikat. Yang ketiga yaitu representasi data, mengubah teks menjadi format numerik, misalnya TF-IDF, Back of Words, atau Word Embedding. 4. Analisis atau pemodelan. Tahap ini melibatkan penggunaan algoritma data mining untuk mengekstrak pola atau informasi dari data yang telah dipersiapkan. Teknik yang sering dipakai yaitu klasifikasi, clustering, association rules, ataupun sentimen analisis. 5. Evaluasi. Setelah model dibangun, langkah berikutnya adalah mengevaluasi kinerjanya. Dilakukan dengan menguji model pada data yang tidak terlihat sebelumnya atau dengan menggunakan metrik evaluasi yang sesuai seperti akurasi atau F1 score. Dan yang terakhir yaitu visualisasi, menginterpretasikan hasil analisis dan menerapkannya dalam konteks nyata. Biasanya hasil ditampilkan dalam bentuk grafik, word cloud, atau dashboard agar lebih mudah dipahami. Penggunaan text mining. 1. Pemeriksaan ejaan dan tata bahasa. Membantu kita untuk mengecek tulisan apakah ada kata salah ketik atau kalimat yang tidak sesuai aturan. Contoh, teks minung, otomatis akan menjadi text mining. Kedua, prediksi kata. Berdasarkan konteks kata sebelumnya, model mencoba memprediksi kata selanjutnya. Misalnya, ketika kita mengetik bagaimana cara memasak, sistem bisa menyarankan nasi, sarden kaleng, atau okra, tergantung konteks penggunaan sebelumnya. Ketiga, ringkasan teks. Menghasilkan versi ringkas dari dokumen panjang tanpa kehilangan makna utamanya agar pembaca dapat memahami inti berita tersebut. Keempat, pencarian informasi. Menemukan dokumen atau informasi yang relevan dari koleksi dokumen berdasarkan query pengguna. Text mining dapat membantu memproses kata kunci sinonim, stem, dan relevansi dokumen sehingga hasil yang ditampilkan lebih akurat. Contoh, ketika kamu mengetik algoritma, nanti langsung menghasilkan hal-hal yang berkaitan dengan kata algoritma. Kelima, klasifikasi teks. Mengkelompokkan teks ke dalam kategori tertentu. Contoh, berita tentang olahraga atau teknologi ataupun hiburan, kemudian email masuk dibagi menjadi spam atau bukan spam. Keenam, analisis sentimen, yaitu proses memeriksa teks, misalnya komentar, ulasan, atau tweet, untuk menentukan sikap atau emosi penulisnya terhadap suatu topik tertentu, apakah positif, negatif, atau netral. Ketujuh, pemodelan topik.
membantu kita menemukan tema atau topik utama dari sekumpulan teks secara otomatis, tanpa harus diberi label terlebih dahulu. Contoh, dari sekumpulan berita, sistem mengelompokkan kata menjadi beberapa topik. Topik pertama, terdapat sepak bola, pemain, gol, liga. Itu termasuk topik olahraga. Topik kedua, terdapat pemilu, presiden, partai, dan kampanye. Itu termasuk topik politik. Kedelapan, penjawab pertanyaan. Membantu kita menemukan jawaban otomatis dari teks atau dokumen berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Contoh, pertanyaan siapa Presiden Indonesia saat ini? Maka sistem akan mencari dalam teks dan menjawab Prabowo. Kesembilan, machine translation. Membantu kita menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain secara otomatis. Contoh, kalimat awalnya, saya cinta Polban, diterjemahkan menjadi I love Polban. Kesepuluh, pengenalan entitas bernama. Membantu kita mengenali dan mengklasifikasikan kata tertentu dalam teks sebagai entitas penting seperti nama orang, tempat, organisasi, atau tanggal. Contoh, dari kalimat Duchess cat, itu diklasifikasikan sebagai person, atau burgundy diklasifikasikan sebagai color, dan fall of 2017 dapat diklasifikasikan sebagai season. Contoh penggunaan text mining pada kehidupan sehari-hari yaitu menganalisis komentar, postingan, atau tagar yang sedang tren pada media sosial untuk memahami opini publik tentang merek atau produk. Kemudian menganalisis data teks dari catatan medis, jurnal penelitian, atau survei pasien yang mengidentifikasi pola dalam gejala atau diagnosis untuk mendukung pengambilan keputusan klinis. Ada beberapa tantangan dan masalah yang umum dihadapi dalam praktik data mining. Berikut beberapa di antaranya. 1. Kekurangan data atau data yang tidak representatif. Kualitas data yang buruk, data yang tidak lengkap, atau data yang tidak representatif dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat atau tidak dapat diandalkan dalam proses data mining. Kedua, overfitting. Overfitting terjadi ketika model data mining terlalu kompleks dan memorize data pelatihan sehingga tidak dapat melakukan generalisasi dengan baik pada data baru. Ini dapat menghasilkan kinerja yang buruk pada data yang tidak terlihat sebelumnya. Ketiga, dimensi tinggi atau high dimensionality. Ketika jumlah fitur atau atribut dalam data sangat besar, analisis data menjadi lebih kompleks dan sulit untuk menemukan pola yang bermanfaat. Masalah ini sering disebut sebagai kutukan dimensi tinggi. Keempat, perilaku dinamis. Data yang memiliki perilaku dinamis atau berubah seiring waktu memerlukan teknik analisis yang dapat menangani aspek temporal dan perubahan tersebut dengan baik. Kelima, skala besar atau big data. Memproses data yang sangat besar seperti big data memerlukan infrastruktur komputasi yang kuat dan algoritma yang efisien untuk mengatasi masalah kinerja dan skala. 6. Interpretabilitas. Beberapa model data mining seperti neural networks atau ensemble methods mungkin sulit untuk diinterpretasikan oleh manusia dalam menjelaskan dan memahami pola atau keputusan yang dihasilkan oleh model tersebut. Yang ketujuh, pemilihan atribut yang tepat. 8. Ketidakseimbangan kelas, di mana satu kelas memiliki jumlah sampel yang jauh lebih banyak daripada yang lain. Model dapat menjadi bias terhadap kelas mayoritas. Dan yang terakhir yaitu keamanan dan privasi. Menggunakan data yang sensitif atau pribadi dapat menimbulkan masalah keamanan dan privasi, terutama jika data tidak dijaga dengan baik atau jika informasi sensitif dapat diidentifikasi melalui analisis. Dapat disimpulkan, text mining merupakan teknologi penting yang mampu mengolah data teks tidak terstruktur menjadi informasi yang bernilai. Dengan melalui tahapan seperti pengumpulan data, preprocessing, hingga analisis dan visualisasi, text mining dapat digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari media sosial, bisnis, hingga kesehatan. Walaupun menghadapi tantangan seperti data yang besar, kompleksitas yang tinggi, dan isu privasi, text mining tetap menjadi solusi strategis di era big data untuk membantu kita mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat, dan cerdas.
Itulah pembahasan kami tentang text mining. Kami berharap penjelasan ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang bagaimana teks bisa diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan materi. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih.